Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Oktavia Putri dari D4 Teknik Otomasi 5A, NRP 0919040032. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah SCADA, di mana ada sebuah pertanyaan, yaitu dari kita sudah membuat plan SCADA pada pertemuan sebelumnya. Di sini kita diminta untuk membuat suatu program PLC Omron dengan tipe PLC CJ1M CPU22 sesuai dengan sistem kerja dari plan yang telah kita buat. Yang kedua yaitu membuat desain tampilan HMI dari plan yang telah dibuat dengan menggunakan CX Designer. Yang ketiga membuat review. Dan kita lanjut ke plan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya membuat plan SCADA tentang pengolahan daun teh hijau, di mana terdapat dari pemetikan daun teh, lalu pengangkutan, penimbangan, pelayuan, penggilingan tahap 1 dan tahap 2, lalu sortir daun apakah sudah kering atau masih basah, dan lanjut sampai ke proses stamping. Oke. Setelah ini kita langsung ke PLC pada CX Programmer. Nah, sebelum saya running, saya akan menjelaskan. Di sini yang pertama pada rung 0, di sini terdapat start, di mana kita pertama kali harus men-start atau memulai dari sebuah program. Dilanjutkan ketika kita men-start program, dilanjutkan dengan penimbangan, proses penimbangan. Jadi setelah tehnya sudah meninggalkan perkebunan dan menuju ke pabrik, langkah selanjutnya yaitu penimbangan. Nah, penimbangan di sini terdapat dua klasifikasi. Yang pertama, teh yang terpakai, maksudnya di sini yaitu teh yang sesuai dengan batas penimbangan kita, yaitu minimal di sini untuk terpenuhinya penimbangan tersebut adalah 50 kilo. Jadi jika kurang dari 50 kilo itu dinyatakan kurang berat dan harus ditimbang kembali sampai beratnya lebih dari sama dengan 50 kg. Jika timbangan tersebut sudah lebih sama dengan 50 kg, maka teh tersebut sudah terpakai, atau di sini addressnya 10.01. Setelah teh terpakai, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu penggilingan daun, di mana penggilingan daun langsung setelah teh sudah dinyatakan memenuhi untuk ditimbang, langsung ke penggilingan daun. Di sini kita masukkan sesuai dengan berat yang kita mau atau berat yang diinginkan customer. Lalu jika sudah memenuhi, sudah mencukupi, langsung menuju ke sistem atau proses penggilingan daun kedua. Sama seperti penggilingan daun pertama, kita masukkan sesuai berat yang diminta oleh customer atau pelanggan. Setelah mencukupi atau setelah menyudahi proses penggilingan daun, langsung menuju ke proses penyortiran dari daun. Jadi di sini terdapat dua klasifikasi dari penggilingan daun, di mana di sini klasifikasinya yaitu terdapat dua. Yang pertama yaitu teh dengan kualitas bagus, di mana di sini dimaksudkan tehnya berukuran besar atau kecil. Di sini dinyatakan berkualitas bagus itu kurang dari 10. Di sini kita anggap 10-nya 10 cm. Dan jika lebih dari 10 cm itu masih dinyatakan dengan kualitasnya masih kurang bagus, di mana nanti kualitas kurang bagus ini atau yang melebihi 10 cm akan digiling kembali pada penggilingan daun pertama, penggilingan daun kedua, dan akan disortir pada penyortiran daun ini. Jadi akan disortir terus sampai memenuhi kurang dari 10 cm. Setelah teh
dinyatakan good T, maksudnya good T ini tadi kurang dari 10 cm akan berlanjut ke rung 7, yang dimana rung 7 ini akan berlanjut lagi ke rung 9. Jika masih bad T akan langsung ke rung 8 dan akan berhenti di rung 8 saja, nggak bisa ke rung 9. Jika sudah good T, langsung ke pengeringan daun. Setelah disortir, di sini dimasukkan sesuai dengan berat yang diinginkan customer, lalu dikeringkan. Setelah kering, di sini juga ada klasifikasinya. Pastinya ada yang lolos dari quality dan masih belum. Di sini jika kurang dari 10, teh dinyatakan kering, dan jika melebihi atau sama dengan 10, teh masih dinyatakan basah. Jadi jika teh masih dinyatakan basah, akan diproses untuk pengeringan kembali sampai teh benar-benar di good, maksudnya di teh kering. Setelah sudah dinyatakan teh kering sempurna, langsung ke proses packing, dimana nanti di sini tadi kan sudah sesuai beratnya, nanti di sini di packing sesuai dengan permintaan customer berapa pieces atau koli dan sebagainya. Jika di sini sudah mencukupi, langsung ke rung 13, yaitu proses stamping teh. Jadi jika packing teh sudah selesai, dilanjut dengan stamping teh, dimana sama seperti packing teh, yaitu teh di stamping dan sesuai dengan permintaan customer jumlahnya berapa. Jika sudah semua, program akan ke reset secara otomatis di sini di rung 15. Oke. Dan di sini pada rung 16, di sini ada lampu indikator mesin berjalan, di mana di sini nanti jika di running tapi belum dilakukan programnya, di sini lampu akan mati. Sedangkan sudah di running dan sudah dilakukan prosesnya, maka di sini akan on. Begitu juga dengan di rung 17. Jika mesinnya belum menyala tetapi sudah dinyalakan, maksudnya sudah menyala tapi belum diprogram atau belum diproses, itu lampunya off. Langsung saja kita running, yaitu Ctrl Shift W. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah berjalan. Di sini dimana programnya masih belum berjalan, hanya menyala saja. Dan seperti saya bilang, pada rung 17 jika sudah dinyalakan tapi mesinnya belum berjalan, maka di rung 17 ini akan menyala lampunya atau akan tersambung. Kita lanjut dulu ke CX Designer-nya. Di sini sudah saya buat CX Designer-nya, ada lampu on off dan proses yang lainnya. Ini kita lihat dulu ya, address-nya kita samakan sama CX programmernya. Yang pertama yaitu tombol startnya. Di sini kita set di CIO yaitu 0.00. Sudah sesuai, kita oke kan, kita apply lalu oke. Begitu juga dengan ini, tombol off and buttonnya kita setting untuk startnya yaitu CIO 0.00, sama seperti pemrograman di CX programmernya. Lalu kita oke kan, apply, oke.
lalu ke tombol stop, dimana ini tombol stopnya di sini. Sebentar, di sini tombol off-nya yaitu 10.00. Di sini kita set DCIO 10.10, lalu kita oke kan, apply, oke. Dari sini sama, sudah selesai, apply, oke. Lalu kita masuk ke prosesnya. Di sini angkanya ini menyesuaikan dari ini ya teman-teman, comparison, dimana kita klik address set 3, kita masukkan ke data memori sama seperti ini. Di D0 kita masukkan di data memori DM 0.0, kita apply, oke. Dan selanjutnya juga seperti itu. Lalu kita run yang ada di CX designernya, yes to all. Nah, sini kita connect ke CX simulatornya, yaitu di CX programmer ya teman-teman. Lalu kita start, kita tunggu. Nah, di sini sudah. Lalu kita bagi dua untuk menjelaskan. Di sini sama seperti CX programmernya, jika belum dijalankan prosesnya, di sini akan muncul off. Off-nya akan menyala, sedangkan on-nya masih belum menyala. Lalu di sini kita klik, kita masukkan value-nya 1, maka akan berjalan prosesnya. Nah, di sini penimbangan kita masukkan ke lebih besar dari 50 untuk ke tahap selanjutnya. Kita masukkan ke 60 kg. Nah, maka di sini program akan berjalan ke proses selanjutnya atau ke penggilingan daun yang pertama. Di sini sudah sampai 22, akan lanjut ke penggilingan daun yang kedua. Begitu juga penggilingan daun yang kedua, jika nanti sudah melebihi 20, rung 6 akan berjalan. Oke, kita klik 2 kali, lalu kita masukkan value-nya 1. Nah, di sini akan berjalan ke Guti, maka lampu hijaunya akan menyala. Coba kita masukkan lebih besar dari 10. Kita masukkan angka 11. Maka di sini lampu merahnya akan menyala dan prosesnya akan berhenti. Berhenti di 16 aja. Dan di sini rung 7-nya nggak berjalan, rung 8-nya berjalan, dan rung 9-nya nggak berjalan. Jadi harus Guti, kita masukkan lagi kurang dari 10, 5. Nah, maka prosesnya akan berjalan. Jika sudah melebihi 20 akan jalan ke proses selanjutnya. Lalu kita masukkan ke value-nya yaitu 1. Lalu jika tehnya sudah kering, bentar. Jika tehnya sudah kering, di sini maka akan menyala, dan jika di sini kurang dari, nah di sini maka merahnya akan menyala. 10 maka akan menyala. Jika masuk 5, sini akan hijau. Kita lanjut ke proses stamping. Kita tunggu sampai 50.
Jika sudah 50 maka akan ke reset otomatis. Di sini kita bisa menunggu. Di sini rung 16-nya menyala dan rung 17-nya akan mati. Nah, di sini sudah ke reset semuanya, sudah nggak hijau-hijau kembali, dan di sini sudah tidak ada yang sama ya teman-teman, tidak ada yang menyambung listriknya. Di sini akan menyala kembali dan akan disetel kembali, begitu terus seterusnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun ada yang miss. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.